Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul ibadah, asyahrul ladzi unzila fihil Qur'an lil hidayah, alladzi awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru 'idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibul mu'jizah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan Ramadan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kondisi sihah wal afiyah, artinya sihat dohir maupun batin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang esensi dan makna puasa. Kita pahami bersama, tentu puasa ini terdiri dari 3 huruf kalau kita mengacu pada kitab Durratun Nasihin, yaitu berasal dari bahasa Arab saumun. Sod itu berarti sumtun, wawu bermakna waroun, mim bermakna malakun. Sehingga esensi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan juga menahan haus. Karena kalau hanya menahan lapar, menahan haus, tidak kumpul dengan istri mungkin di siang hari fina hari Ramadan, ya kambing aja bisa loh seperti itu. Tapi esensi puasa tidak hanya itu, tapi melainkan puasa itu harus sumtun. Artinya apa? Kita harus mengurangi untuk berbicara mengenai hal-hal yang kurang baik, mengenai hal-hal yang kurang elok. Karena apa? Kalau kita tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik diam. Sehingga makna puasa ini seharusnya kita harus bisa menjaga lisan. Karena ketika lisan kita tidak jaga, mohon maaf, ya keliru sedikit atau mungkin kita salah dalam mengucapkan, ini bisa rame sampai anak cucu. Oleh karena itu, dengan adanya puasa, mari kita sama-sama menjaga lisan kita untuk berkata baik, ya. Bahkan kalau baunya orang yang berpuasa, ya, itu kayak minyak misik, ini kan luar biasa. Sehingga perlu, ya, kita pahami bahwa hal-hal seperti itu, ya, seperti berkata baik, ya, itu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Juga bisa berzikir, membaca Al-Quran, ya. Kita tahu bahwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu ketika beliau itu masuk dalam bulan suci Ramadan, beliau itu lebih banyak, ya, membaca Al-Quran. Artinya apa? Bahwa memanfaatkan, ya, organ yang ada dalam diri kita, yaitu mulut, untuk mengaji, untuk berzikir. Karena tentu pahalanya berlipat-lipat, bahkan sampai 700 lipatan. Ini luar biasa. Kemudian waro'un, bahwa ketika bulan suci Ramadan kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga potensi-potensi buruk kita, supaya tidak mengenai kepada orang lain ataupun bahkan menekan potensi-potensi buruk kita. Maka dari itu kita harus mampu, ya, dalam hal ini untuk selanjutnya, yaitu malakun, menguasai. Mungkin di luar bulan suci Ramadan, ya, kita banyak melakukan hal-hal dengan menuruti hawa nafsu kita.
Tapi sebisa mungkin di bulan suci Ramadan ini kita mampu menguasai diri kita, menguasai emosi kita. Supaya apa? Supaya pahala di bulan suci Ramadan ini terjaga dengan baik. Tentu Kanjeng Nabi dawuh bahwa banyak sekali ya orang-orang yang berpuasa, namun dia hanya mendapatkan haus, mendapatkan lapar saja. Namun esensi pahalanya itu tidak ada. Ini kan sangat eman sekali, sangat disayangkan sekali ketika ini terjadi pada kita. Maka dari itu, para mustami'in, para pemirsa rahimakumullah, mari ya di bulan yang luar biasa ini ya kita juga harus mampu ya menguasai diri kita, ya menjaga diri kita supaya hal-hal baik itu lebih banyak daripada hal-hal buruk. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan bahwa tadu'atul hasanat, bahwa hal-hal baik itu jika dilipat gandakan maka kama tadu'at sayiat, maka seakan-akan dan juga hal-hal buruk itu juga akan dilipat gandakan. Kalaupun kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan, kalau kita melakukan hal-hal jelek di bulan suci Ramadan, ini tentu dosanya juga akan berlipat ganda. Sungguh sangat disayangkan ketika kita melewatkan bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu ke depan atau tahun depan kita bisa bertemu bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Maka dari itu saya mengajak pertama kepada pribadi ya saya sendiri untuk mari ya memperbanyak hal-hal positif, memperbanyak hal-hal baik di bulan yang sangat mulia ini. Tentu sebagai manusia ya kita sering sekali di luar Ramadan ya itu melakukan hal-hal yang di luar koridor syariat, di luar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Namun mari kita bersama-sama ketika bulan yang mulia ini ya kita memperbanyak amal-amal soleh, sehingga apa ketika suatu saat kita umpamanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi husnul khotimah, sedang menjalankan puasa, sedang menjalankan kebaikan dan bahkan menyesuaikan dengan fitrah kita sebagai khalifah fil ardi. Karena sebagai khalifah tentu kita juga harus mempunyai ilmu. Karena manusia pertama kali itu dibekali dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Oleh karena itu mari ya mumpung bulan suci Ramadan ini kita mengisi ya kegiatan aktivitas kita dengan belajar, ngaji, dengan bahkan mungkin lebih bersemangat lagi di luar bulan suci Ramadan. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara puasa kita malas ngaji. Nah, puasa kita tidur terus mulai dari mungkin ba'da subuh sampai maghrib. Ini kan sangat eman sekali, sangat bahaya sekali. Sehingga mari ya kita di bulan suci ini jangan kemudian sampai menjadikan puasa ini menjadi penghalang bagi kita untuk semangat ya. Mungkin etos kerja ngaji kita ya itu tidak boleh sampai kemudian terdegradasi karena adanya bulan suci atau bahkan alasan puasa sehingga kita tidak semangat ngaji, tidak semangat kerja dan sebagainya. Karena apa? Ketika kita semangat dalam konteks bulan suci ini tentu Allah menjanjikan pahala yang sangat luar biasa. Man faroha biduhuli sahri Ramadan. Ketika kita bahagia ya dengan datangnya bulan suci ya, tentu Allah akan menjamin diri kita bahwa kita akan dijauhkan dari api neraka. Lah konteks bahagia ini apa? Ya harus bersemangat ketika adanya bulan suci. Tidak boleh kemudian menjadikan alasan bagi kita ketika bulan suci, ketika berpuasa itu menjadi malas, ya, kemudian tidur. Terus memang tidur itu dijadi atau setara dengan ibadah. Namun ketika beribadah maka anak lebih baik, ya tidak hanya tidur, tapi juga ibadah itu juga menjadikan diri kita semakin baik pula. Dan juga puasa ini juga harus mampu menjadikan kita
menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga seperti puasanya kepompong ya. Maaf. Kepompong itu ya pertama adalah mungkin ulat yang menjijikkan atau orang-orang tidak suka dengan ulat. Tetapi ketika dia berpuasa terus kemudian dijalankan dengan baik, maka ulat yang kemudian menjadi kepompong itu berubah atau bermutasi menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan disukai masyarakat. Jangan sampai kemudian puasa kita seperti ular. Ya, ular itu ketika puasa terus kemudian berganti kulit atau dilungsungi, ya, dia tetap berubah menjadi ular. Haliahnya, tingkah lakunya juga tetap sama seperti ular. Sehingga mari kita mencontoh puasanya kupu-kupu yang kemudian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan mungkin kita bisa mencapai puncak kebaikan yaitu husnul khotimah. Saya pikir cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.